Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-80. Dirawat intensif. Siapa yang ikut bahagia atas pertemuan Imam dan Utami? Komen ya di bawah ya. Dan share video ini ya, agar banyak yang nonton video ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Siapa dia? Tami, tanya Natali. Saya Imam, calon suami Utami. Aku menjawab lebih dulu. Utami malah manyun. Tentara yang kamu tinggalkan demi Harun? Tanya Natali masih ragu. Ya, benar. Tapi gak lama lagi kami akan menikah kok. Tadi sudah kami sepakati bersama. Jawabku sambil menebar senyum. Natali menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu mau kamu, aku gak mau kok, kata Utami sinis. Ini benar-benar kebetulan yang sangat tidak disangka-sangka, kata pria yang datang bersama Natali. Apa Anda sebelumnya sudah tahu kalau Utami ada di sini? Tuhan yang merencanakan kejadian ini, kita tinggal menjalankan aja, kataku sambil menggenggam tangan Utami. Oh iya, silahkan makan. Ini sudah larut sekali. Natali menyodorkan 2 kotak nasi. Aku pura-pura lemas lagi sambil memegang kepala. Utami mengambil sebuah nasi kotak lalu membukanya. Suapin ya, aku pusing. Aku memelas pada Utami. Tuh kan, kumat manjanya. Makan sendiri. Aku juga lapar. Utami menyuapkan nasi dan ayam bakar ke mulutnya sendiri. Makan, pintaku pelan. Dan akhirnya Utami menyuapkan nasi ke dalam mulutku. Kita pulang aja, Mi. Suasananya mulai private, kata pria di samping Natali. Kalian gak apa-apa kan kalau kami tinggal? Mas Imam mau saya pesankan hotel? Tanya Natali. Gak, saya masih dalam pengobatan Dokter Utami. Jadi tolong biarkan saya tinggal di sini sampai sembuh. Ucapku. Mau kamu, Utami menyuapkan sebongkah nasi berukuran besar ke mulutku. Pelan-pelan, Tami, melayani orang sakit, gak boleh kasar. Natali mengingatkan, ampun deh cewek satu ini, galak banget sih. Salah apa aku? Bibirnya manyun begitu bikin gemes. Bawain obat apa untuk Mas Imam? Tanya Utami pada Natali. Oh iya ya, belum beli sama sekali. Apa aja obatnya? Natali balik bertanya. Lu kan dokter, masa gitu aja nanya? Jawab Utami masih ketus. Ya ampun, beneran lupa. Tami, coba tulis resepnya. Nanti gua bawa ke apotek. Ucap Natali. Obat suntik aja biar cepat pulih. Utami memberi saran. Infus dong, kata Natali. Iya, habis ini infus ya. Utami melirik padaku. Aku mengangguk, yang penting dapat penanganan intensif dari Dokter Utami. Minta tolong sama Mbak Andri untuk menyiapkan kamar kosong di ujung koridor itu, kata Utami. Jangan di kamar itu, Tami. Masa orang sakit disuruh tidur di situ? Di hotel aja ya. Aku pesankan, rayu Natali. Gua yang tidur di kamar ujung. Mas Imam tidur di kamar gua aja. Enak di sana, luas, ada AC juga, kata Utami masih sibuk menyuapkan nasi ke mulutku. Natali mengangkat jempolnya. Oke, habis ini tulis resep obat untuk Mas Imam ya. Gua yang beli. Iya, Pak Hari jangan pergi dulu. Bantu mindahin Mas Imam ke atas. Dia masih sempoyongan, pinta Utami pada pria yang di samping Natali. Oh, iya. Pak Sutris perlu dipanggil juga? Tanya pria yang bernama Pak Hari itu. Iya, boleh. Takutnya kita gak kuat bawa Mas Imam ke atas, ucap Utami. Mas Imam ini kuat banget loh. Padahal tadi darahnya banyak banget yang keluar. Apa perlu cek darah lengkap? AB-nya kurang gak? Apa sebaiknya berbaring aja? Natali jadi khawatir. Tadi lu belum apa-apa dah main jahit aja, masih banyak kotoran dalam lukanya. Bisa bikin infeksi loh. Terang Utami. Masa, tadi dah gua bersihin loh. Natali membela diri. Bersihin pakai apa? Sampai banjir begitu. Utami menunjuk lantai di atas tempat tidur yang tadi digunakan untuk mengobatiku. Ya ampun, maaf ya. Gua dah lama banget gak lihat darah ngucur kayak tadi. Panik banget aslinya, untung ada lu yang gantiin. Natali menutup wajahnya, dan menyisakan hanya matanya saja yang terlihat. Gua dah biasa kalau di UGD. Menangani orang tenggelam, kecelakaan, patah tulang, kepala bocor, ucap Utami panjang lebar. Alhamdulillah, tiap kecelakaan selalu ditolongin Dokter Utami. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan. Berarti yang ketiga ini gak boleh gak, Dok? Apa? Tanya Utami dan Natali serentak.
Dokter cantik harus jadi istri saya. Aku tersenyum semanis mungkin. Hadeh, yang ketiga cuma dapat piring doang, keempat baru dapat payung. Utami akhirnya tertawa juga, lalu pura-pura serius dengan menuliskan resep obat yang akan dibeli Natali nanti. Ini resepnya. Utami menyodorkan resep pada Natali. Jelek banget sih tulisannya, kasihan apotekernya. Natali protes, biar kelihatan asli bahwa resepnya bener dari dokter, bukan dari dokter yang takut darah. Utami mencibir bosnya. Udah, sesama tulisan jelek jangan menghina. Mas Imam kapan bisa dipindahkan? Sudah malam ini, beliau harus istirahat, potong Pak Hari. Saya panggil Pak Sutris dulu ya, kata Natali lalu menelpon orang yang dimaksud agar masuk ke dalam ruang membantu mereka. Tensi dulu ya. Utami memasukkan tanganku ke dalam alat tensimeter lalu mulai mengoperasikan alat tersebut. 123/84, normal. Lalu Utami menembakkan termogun ke keningku, suhunya agak tinggi, 37,8. Tapi gak apa-apa, tidak terlalu tinggi. Coba lihat matanya. Bola mata lihat ke atas. Aku mengikuti instruksi dari Utami, buka mulutnya, lidahnya dijulurkan. Utami menyorot senter ke dalam mulutku. Agak pucat, harus banyak istirahat. Perlu cek darah gak? Tanya Natali. Gak usah, vitamin aja. Dah gua tulis di resep itu. Pak Sutris sudah masuk ke dalam ruangan. Lalu Pak Hari dan Pak Sutris membantu aku berdiri. Rasanya masih kuat berdiri. Tapi ketika sampai di depan pintu pandangan jadi gelap, aku mencengkram tangan kedua orang yang berada di sampingku. Kepala rasanya terhuyung ke belakang tanpa kendali. Awas! Teriak Natali keras. Utami sudah siap di belakangku dengan kursi roda. Didudukkan di sini aja, Pak. Akhirnya aku duduk di kursi roda didorong Pak Sutris. Rasanya malu juga sih tiba-tiba sempoyongan depan orang banyak seperti ini, kayak orang sakit aja. Padahal ya beneran sakit. Sampai di depan tangga, aku harus berjalan sendiri dengan bantuan Pak Hari dan Pak Sutris. Hati-hati, Mas. Utami menyentuh punggungku, seperti habis mengecas power dari tangan Utami itu, membawa kekuatan tersendiri bagiku. Satu demi satu anak tangga mulai aku naiki dengan bantuan kedua orang tersebut. Utami membukakan pintu yang disebut sebagai kamarnya. Ketika pintu terbuka, aroma kopi menyeruak, wangi sekali. Tatanan ruang yang rapi, dinding dengan warna peach, berjajar tas dan sepatu branded milik Utami. Jajaran buku tersusun rapi dalam rak buku. Cermin besar di depan lemari berwarna marun, tak ada meja rias, namun beberapa make up milik Utami berderet di nakas samping tempat tidur. Aku dibaringkan ke kasur empuk milik Utami dengan tidur miring, karena tengkuk belakangku masih belum dapat menahan beban kepala sendiri jika tidur terlentang. Duk, duk. Buka pintunya. Suara berisik terdengar dari bawah. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.